saja dan kapan saja. Pastikan Anda selalu menyimak 97.6 Radio Elbas FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk rekan setia dimanapun kalian berada, kembali lagi kali ini ya di segmen ekonomi pada podcast Elbas. Dan tentunya kalau ruang ekonomi pastinya bersama Dini ya. Dan Dini gak sendiri, pastinya selalu ditemani oleh narasumber yang selalu membawa keceriaan ya. Dan nanti akan kita kenalkan. Dan rekan setia yang hari ini membuka podcast Elbas, jangan lupa berlangganan, kalian like juga, share, dan nanti silakan komentar di bawah ya. Nanti admin yang akan membalas dan bertanya seputar tema kita kali ini. Oke, Dini nggak sendiri, tadi sudah Dini singgung. Mari kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mem. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dini. Oke, ya, ketemu saya lagi kuning kita. dan Anda biru, pas yes, ya. Benar. Dan terang benderang studio kita hari ini ya. Itu padanan ya, kalau dalam dunia pewarnaan kuning sama biru itu klop ya. Klop ya, Mem. Alhamdulillah ya. Mem, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sehat ya? Harus sehat ya, walaupun Harus ini sehat. mungkin suaranya kalau terdengar agak rasa beda ya. Tapi biasanya kalau suara beda itu membawa warna tersendiri yang juga bisa dinikmati. Oke, ya, seperti itu gitu, ya. Pak operator mengangguk ya kalau sehat. Oke. Oke nih, yang tidak sehat itu dompetnya aja ya. sih Dompet ya. Pak operator Padahal, tadi sudah tanya katanya tidak sehat. Oke. Padahal ini masih di awal-awal bulan. Kenapa? Mungkin itu ada yang salah, ada mismanagement. Makanya kita bahas di sini nanti ya kan, bener. masalah uang ya. Ya, ekonomi itu selalu mencangkup dan ada ujungnya pasti ke ekonomi. Oke, Mem, hari ini tema kita mengenai teori permintaan uang dalam Islam. Ini Dini juga pernah belajar nih masalah ini. Kalau dalam teori permintaan uang dalam Islam ini, kalau tidak salah nih, berarti benar nih, Mem. Iya, tidak salah benar ya. Benar berarti kan? Iya. Oke, jangan dibuat bingung ya. Biar rekan setia yang mendengar podcast ini berpikir, oh ini kayaknya kalimatnya ada rada-rada yang kurang pas deh gitu ya. Oke, ini pasti ada beberapa pandangan atau juga bisa mazhab yang memang atau aliran-aliran yang membahas tentang permintaan uang dalam Islam. Betul. Gitu. Nah, ini nih menariknya. Kali ini pada segmen ekonomi ini mungkin nanti bisa berpart-part ya, Mem, karena ini pembahasannya sangat luar biasa. Bisa mungkin dibahas satu persatu karena nggak mungkin anak ekonomi nggak tahu tentang pandangan-pandangan ini. Penting kan, Mem, untuk pengetahuan kita. Iya. Gitu. Oke, silakan nih, Mem. Benar sekali. Terima kasih Mbak Dini, dan sekali lagi saya juga ingin mengawali dengan biar lebih afdol ya. Yes, benar. Dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saling mendoakan ya, Mbak Dini. Jadi Mbak Dini mendoakan saya juga mendoakan. Berkah, dan kita mendoakan juga yang mendengarkan podcast ini ya. Semoga sehat selalu dan tetap semangat untuk belajar mata kuliahnya, khususnya ekonomi makro Islam ya. Dan juga untuk yang tidak khusus belajar ekonomi makro Islam juga mudah-mudahan bisa mendapatkan sesuatu ya. Sesuatu ini kayak lirik lagu ya. Operator mendapatkan ilmu ya. Kenapa saya juga bilangnya sesuatu? Salah ya. Mendapatkan ilmu maksudnya ya, pencerahan gitu ya. Jadi benar seperti kata Mbak Dini tadi ya. Alhamdulillah ada benarnya. Ya, tidak ada yang salah. Tidak ada yang salah. Oke, bahwa ketika kita membahas tentang atau berbicara tentang teori permintaan uang dalam Islam, ini saya juga sebelumnya minta maaf ya, sepertinya nanti kalau agak mengganggu karena saya juga harus mengatur pernapasan dengan baik ya. Karena suara sedang mengalami gangguan ini ya, karena musimnya juga. Tapi tetap disyukuri ya bahwa kembali lagi ke materi, bukan kembali ke laptop karena saya tidak pakai laptop hari ini ya kan. Kembali ke materi tentang teori permintaan uang dalam Islam sebagai bagian dari materi ekonomi makro Islam, bahwa ada mazhab ya, atau pandangan ya. Mazhab ini bisa kita artikan, bisa kita pahami pandangan, aliran gitu ya, atau cara pandang yang membahas tentang bagaimana sebenarnya permintaan uang dalam Islam gitu ya.
ada 3 ya. Ada 3 Ada 3 mazhab, tidak lebih dan tidak kurang. Tidak lebih Ya. dan tidak kurang. Oke, ada 3. Dan ini memang rata-rata referensi sama ya, membahas teori permintaan uang itu hanya 3 mazhab. Yang pertama itu adalah mazhab ini bahasa Arab ya. Harus bisa anak-anak ekonomi makro Islam atau maksudnya mahasiswa yang belajar ekonomi makro, mahasiswa FEB itu harus akrab dengan istilah-istilah yang berbau atau berbahasa Arab beberapa, tidak banyak, tapi ada yang memang harus dia akrabkan di telinga. Nah, gitu. Ya, termasuk Mbak Dini juga. Yes, benar sekali. Itu yang Dini tunggu Nah, sih sebenarnya, senggolan-senggolan yang itu. simple-simple ya, tidak Oke. terlalu sulit. Jadi dan ini mau tidak mau karena tidak bisa diterjemahkan. Jadi memang harus disebut mazhabnya langsung dalam istilahnya langsung. Oke. Jadi yang pertama adalah mazhab iqtisaduna. Oke. Enggak, Ya. tidak akan Dini ulang sepertinya memang ya. Oke ya. Iqtisaduna ya. Ini kalau diartikan lebih kurang artinya inilah ekonomi kita. Di samping saya ini ada lagi anak di samping Bahasa kita dalam Arab ruangan ya. ini juga ada anak bahasa Arab ya. Ini agak berat. Langsung nanti bisa terkonfirmasi kalau salah ucap ya atau salah pemaknaan. Tapi ini juga ada memang buku kalau bicara tentang ekonomi Islam biasanya dibahasakan dengan iktisad ya. Jadi ekonomi Islam itu diartikan dengan iktisad. Oke. Jadi kalau iktisaduna artinya ya kurang lebih inilah apa ya ekonomi kita gitu ya, iktisaduna. Nah, ada mazhab yang dinamakan dengan mazhab iktisaduna yang juga membahas tentang permintaan uang dalam Islam. Oke. Satu mazhab ya. Kemudian mazhab yang kedua atau aliran yang kedua yang mempunyai pandangan juga itu dikenal dengan mazhab mainstream. Nah, ini bahasa Inggris ya. Yes. Inggris. Jadi memang ada yang iktisaduna, ada mainstream. Nanti kenapa dia dinamakan ini oleh orang-orang yang menamakan aliran yang berpandangan atau bermazhab ini tidak lepas dari apa yang mereka kemukakan, gitu kan? Iktisaduna, yang kedua mazhab mainstream, yang ketiga itu adalah mazhab alternatif. Mazhab alternatif. Ini Ya. yang terakhir apa? 3. Jadi dari 3 itu sebenarnya kalau pernah membaca referensi lain tentang ekonomi Islam, sebelumnya sudah pernah belajar, pasti nyambung ya. Oh, oke, iktisad itu apa ya namanya, berarti berasal dari aliran yang memang menyatakan bahwa kalau ekonomi Islam itu ya berasal dari Al-Quran dan hadis itu sendiri, gitu ya. Jadi maksudnya tidak dipengaruhi oleh, bukan berasal dari, artinya bukan berasal dari Barat, ataupun juga ada ataupun ada hal lain dari apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Jadi ekonomi Islam itu ya digali dari Al-Quran itu sendiri. Mereka tidak mengakui adanya apa ya, sumbangsih, ya bahasa kita sumbangsih ya. Jadi pure memang dari Al-Quran itu sendiri. Makanya iktisaduna itu nanti memang ada tokoh-tokohnya, dan ini disebut dengan apa namanya, mazhab iktisaduna. Jadi pure mereka yang nanti berpandangan ini berlatar belakang dari mereka yang juga berpandangan bahwa ekonomi Islam itu ya ekonomi Islam tidak tercampur dengan ekonomi konvensional. Jadi tidak mengambil dari ekonomi luar, memang betul-betul bagi mereka digali dari Al-Quran itu sendiri, gitu ya. Nah, ada 3 ya tadi ya. Ada 3. Dan kita akan membahas dulu pandangan permintaan uang menurut mazhab yang pertama. Ya. Yang pertama ada lagunya ya. Ada lagunya, jangan nyanyi dong kita nanti bedanya. Biar lebih enak ya, saya itu mengimbangi apa ya, sekarang mungkin karena begini suasananya seperti agak kurang enak, tapi begitu agak disenandungkan itu jadi enak gitu ya. Benar, yes. Nah, kalau menurut mazhab iktisaduna ini ya, bahwa permintaan uang itu hanya ditujukan untuk 2 tujuan pokok nih Mbak Dini. 2 saja ya. Bukan 3, bukan 4 ya. Hanya 2. Hanya 2 ya. Karena kalau dia hanya 1 di hati. Iya, betul. Oke. Dan itu harus hanya 1 saja di hati, hanya Oke. Allah saja di hati. Benar. Ya, oke. Dan hanya 2 saja tujuan pokok ya. Yes, siap, Yaitu Mem. transaksi ya. Jadi tujuan permintaan uang itu hanya 2 menurut mazhab iktisaduna. Orang meminta uang itu hanya 2 saja, bermaksud yaitu untuk transaksi dan berjaga-jaga. Oke. Ataupun untuk investasi ya. Nah, ini ada secara matematis, jadi di sini tidak susah juga kalau mau dituliskan ya, karena kita podcastnya tidak ada apa namanya, tidak bertulisan gitu ya. Jadi memang hanya
hanya bermodalkan suara. Jadi Oke. benar-benar menyimaknya harus baik-baik ya. Mohon maaf. Jadi memang ada formula untuk permintaan uang yang dirumuskan oleh mazhab Iqtisaduna ini. Ya. Tapi ini kita skip ya. Benar-benar. Oke, kita skip. Kita hanya Mungkin, membahas secara umum saja. Oke, karena ini Betul. tadi baru di pandangan yang di Iqtisaduna yang Betul, memang ya. dia ini kalau ditangkap tadi hanya Al-Qur'an yang memang jadi background mereka dinamakan Iqtisaduna karena orang-orang yang ada di pandangan ini memang menyatakan bahwa ekonomi Islam itu ya pure dari Islam itu sendiri, gitu ya. Dan masih banyak nih pandangan-pandangan, dua lagi pandangan dan nanti kita akan dan bahas kita baru menyinggung sedikit loh Mbak Dini tentang mazhab Iqtisaduna tadi, masih ada penjelasan sedikit terkait dengan permintaan uangnya. Oke. Ya. Dan mungkin di Iqtisaduna juga ada 2 tujuan pokok yang mungkin nanti agak disinggung sedikit saja, Mem. Garis besarnya saja. Oh, secara garis besarnya. Ini mau singgung sekarang apa nanti? Nanti aja, Mem. Nanti aja ya. Nanti kan kita nanti kembali ya, Mem ya. Oke, jadi itu tadi pandangan atau mazhab juga atau aliran-aliran yang memang dipelajari ya dalam permintaan uang dalam Islam. Ketika kita belajar tentang permintaan uang dalam Islam. Ya, jadi ada 3 teori yang mereka lahirkan juga, dan itu dikenalkan ada 3 pandangan yang membahas tentang teori permintaan uang. Oke, ini menarik nih. Iya. Nanti akan kita bahas 2 dan sisanya lah ya, Betul, Mem ya. Kalau ada sisanya nanti lah ya. Oke. Dan pokoknya untuk teman-teman semua, teman-teman rekan setia semua yang memang membuka podcast Elbas kali ini pada segmen ekonomi, ini adalah edukasi yang sangat pelajaran yang sangat penting sekali, gitu, penting ya di dunia ekonomi. Ya. Cerahnya sinar mentari beriring dengan langkah yang pasti, senyum tersirat di wajah mereka yang siap menggali ilmu demi agama, bangsa, dan negara. Para ustadz dengan bangga mempersembahkan pengabdiannya. Dengan kitab dan pena di genggaman, mereka siap menciptakan kader masa depan. IAIN Bengkulu, pencetak generasi Qur'ani. Waspadailah terhadap bahaya penyakit campak dan polio pada putra-putri Anda. Kurangnya imunisasi campak, khusus pada balita, dapat menyebabkan mereka mudah terserang penyakit cacar dan kerumut. Sedangkan kurangnya imunisasi polio cenderung mengakibatkan kelemahan kondisi tubuh, terutama bagi balita umur 0 sampai 9 bulan. Saat ini pemerintahan tengah menggelar kegiatan pemberian imunisasi campak dan polio kepada balita. Segera imunisasi anak Anda dan pastikan imunisasi campak lebih dari sekali. Jadi, jangan sampai nggak imunisasi, gratis kok.